kita masuk ke ciri-ciri komunikasi kelompok. Yang pertama, terdiri dari beberapa orang. Komunikasi kelompok melibatkan lebih dari 2 orang yang saling berinteraksi dalam satu kelompok. Yang kedua, ada tujuan yang sama. Anggota kelompok biasanya memiliki tujuan, kepentingan, atau masalah yang ingin diselesaikan bersama. Yang ketiga, terjadi interaksi timbul balik. Setiap anggota bisa menjadi pengirim dan penerima pesan secara bergantian. Yang keempat, memiliki struktur atau peran. Dalam kelompok, biasanya ada pembagian peran, misalnya ketua, anggota, atau penanggung jawab. Yang kelima, menggunakan komunikasi langsung. Umumnya dilakukan secara tatap muka atau melalui media yang mungkin interaksi langsung. Keenam, ada norma atau aturan. Kelompok biasanya memiliki aturan baik formal maupun informal yang mengatur cara berkomunikasi. Yang ketujuh, saling mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku anggota bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, pemecahan masalah. Kelompok yang digunakan mencari solusi terbaik. Dengan banyak anggota, akan muncul berbagai sudut pandang sehingga solusi lebih matang. Yang kedua, pengambilan keputusan kelompok, menentukan keputusan bersama. Keputusan hasil diskusi biasanya lebih adil dan bisa diterima semua anggota. Yang ketiga, berbagi informasi. Anggota saling pertukaran pengetahuan. Setiap anggota bisa memberi informasi yang berbeda, sehingga pemahaman menjadi lebih luas. Keempat, mengambil keputusan, solusi. Mempererat hubungan antara anggota, komunikasi yang baik, menciptakan rasa kebersamaan dan kerjasama. Selanjutnya kita masuk ke jenis komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kecil. Komunikasi antara beberapa orang, biasanya 3-20 orang, yang saling berinteraksi secara langsung. Contohnya, diskusi kelompok, belajar, rapat tim kecil, kerja kelompok di kelas. Yang kedua, komunikasi kelompok besar. Komunikasi dalam kelompok yang lebih besar biasanya lebih formal dan interaksinya anggota tidak seingat kelompok kecil. Contohnya seminar, kuliah umum, rapat besar, atau organisasi. Selanjutnya kita masuk ke tahap perkembangan kelompok. Yang pertama, forming. Anggota masih saling mengenal. Biasanya masih sopan dan belum terbuka. Yang kedua, storming, mulai terjadi konflik, perbedaan pendapat mulai muncul. Yang ketiga, norming, mulai terbentuknya kerjasama, anggota mulai saling memahami dan menerima perbedaan. Keempat, platforming, kelompok bekerja secara efektif, fokus pada tulisan tujuan, konflik sudah bisa dikendalikan. Kelompok dibubarkan biasanya terjadi setelah tugas selesai. Selanjutnya, unsur komunikasi kelompok. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan kepada anggota kelompok yang harus mampu berbicara dengan jelas, percaya diri, serta menyesuaikan cara menyampaikan dengan situasi dan lawan bicara. Komunikan, pihak menerima pesan. Komunikan tidak hanya mendengar, tapi juga memahami dan menafsirkan pesan, sehingga perlu mendengarkan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pesan, isi informasi, ide atau gagasan yang disampaikan pesan harus jelas, singkat, dan mudah dipahami, bisa dalam bentuk kata-kata maupun bahasa tubuh. Media, sarana untuk digunakan untuk menyampaikan pesan seperti komunikasi langsung atau melalui media online. Pemilihan media yang tepat membuat komunikasi lebih efektif. Flashback, tangkapan dari penerima pesan. Flashback penting untuk mengetahui apakah pesan sudah dipahami dengan benar atau belum. Konteks, situasi atau kondisi saat komunikasi berlangsung seperti tempat, waktu, dan suasana. Konteks mempengaruhi cara berbicara, apakah formal atau santai. Selanjutnya kita masuk ke peran dalam komunikasi kelompok. Pemimpin menggerakkan diskusi, mutual, mencatat hasil, anggota aktif memberi ide, anggota pasif mendengarkan. Peran bisa berubah tergantung situasi, tidak harus tetap. Selanjutnya kita masuk ke gaya komunikasi. Asertif, tegas dan menghargai. Agresif, memaksa. Pasif, tidak berani. Pasif, agresif, sindiran. Komunikasi mempengaruhi suasana kelompok. Selanjutnya kita masuk ke pola jaringan komunikasi. Roda terpusat pada pemimpin, rantai
berurutan, lingkaran saling terhubung, semua saluran bebas. Pola semua saluran paling efektif untuk diskusi karena semua anggota aktif. Selanjutnya kita masuk ke hambatan komunikasi kelompok. Perbedaan pendapat, ego anggota, kurang percaya, gangguan lingkungan atau salah paham. Hambatan bisa memperlambat atau bahkan mengagalkan komunikasi. Selanjutnya kita masuk konflik dalam komunikasi. Konflik tugas, konflik pribadi, cara mengatasi, diskusi terbuka, kompromi, fokus pada solusi. Konflik bisa menjadi positif jika dikelola dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke etika komunikasi. Etika komunikasi kelompok, sopan, tidak memotong pembicaraan, menghargai pendapat, fokus pada topik. Terima kasih.